semuanya. Kakak percaya pasti adik-adik sehat, sukacita, dan semangat kan? Karena hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Yeay! Kak Nomi gimana nih kabarnya? Puji Tuhan sehat nih Kak Elsya. Kalau Kak Elsya gimana? Puji Tuhan Kak Elsya juga sehat, luar biasa. Nah adik-adik sekarang ini kan lagi PPKM. PPKM tuh apa ya Kak Elsya? PPKM itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oh, itu disuruh apa ya? Jadi kita disuruh untuk stay at home dulu. Kita di rumah dulu ya, nggak usah kemana-mana. Oh bener banget tuh Kak Elsya, karena pada saat ini kita harus menjaga kesehatan kita. Nah adik-adik, Kak Naomi juga mau ingetin untuk ayat hafalan minggu lalu yang diambil dari Amsal 14 ayat 30 yang bunyinya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amin. Amin. Oke adik-adik semuanya pasti udah gak sabar kan buat memuji Tuhan. Yuk kita semuanya berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita karena hari ini harinya Tuhan. Hati kita mau mendengarkan firman Tuhan.
kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami sudah boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Sekarang kami mau mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami, membuka telinga kami agar benih firman-Mu bisa tertanam dalam hati kami. Berkati kami ya Tuhan agar bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Rehoboth Kids, selamat hari Minggu semuanya. Wah, gimana ini kabarnya? Sehat-sehat kan semuanya? Mungkin ada adik-adik yang sudah masuk sekolah ya, sekolah online ya. Tetap semangat semuanya ya. Oke, kakak seneng banget lihat adik-adik semangat ikut ibadah online hari ini. Nah, sebelum mulai, kakak mau tanya dulu, siapa yang pernah ke taman safari atau ke kebun binatang? Nah, kalau udah pernah, sekarang kakak mau tanya lagi, adik-adik tahu nggak binatang yang besar, hidungnya panjang, apa yo namanya? Gajah, betul. Lagi ya, binatang yang tinggi, warnanya orange atau biasanya ada juga yang coklat, lehernya panjang, apa itu ayo? Jerapah, betul. Nah, terakhir ya, binatang yang makan daging lalu disebut raja hutan. Tahu nggak apa? Gorila, salah. Yang benar itu singa, betul. Nah, sekarang kakak mau ajakin adik-adik untuk main game dulu. Adik-adik pernah nggak main game namanya Simpson, Delila, dan juga singa? Ayo, pernah nggak? Yuk, kalau gitu sekarang kita main sama-sama. Adik-adik boleh ajak papa, boleh ajak mama, ataupun saudara-saudara, oke? Sekarang kakak juga mau panggil dua teman kakak, Kak Naomi dan Kak Elsya buat main sama kita. Ayo Kak Naomi, Kak Elsya. Halo. Nah, yang satu boleh di sebelah sini. Oke. Nah, sebelum itu kita bikin gerakannya dulu ya adik-adik ya. Yang pertama kita bikin Simpson, karena Simpson kuat jadi gerakannya harus gini. Oke? Ya, lalu Delila. Kalau Delila karena cewek jadi harus gini. Delila, oke? Nah, lalu yang terakhir singa. Gini ya gerakannya. Oke? Nah, Samson kalah sama Delila. Delila kalah sama singa. Lalu singa kalah sama Simpson. Oke? Paham sampai sini ya? Kita coba dulu. Nah, kita lihat nih ya. Kak Elsya sama Kak Naomi siapa yang menang? Adik-adik juga boleh ikut. Oke? Kita percobaan dulu satu kali. Nah, sekarang adik-adik menghadap ke belakang dulu, jangan bertatap-tatapan. Oke? Dipikirin dulu kira-kira mau pilih apa ya? Simpson, Delila, atau singa? Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Wah, yang satunya Simpson, satunya Delila. Berarti yang menang siapa adik-adik? Siapa yo yang menang? Yang menang Delila. Oke, paham ya? Kita coba 3 kali, kita lihat siapa yang menang. Oke? Yuk, lagi yuk semuanya menghadap ke belakang. Siap ya? 1, 2, 3. Wah, yang satunya ini Delila kan ini ya? Yang satunya Delila, satunya singa. Yang menang adalah singa. Sekali lagi, terakhir ya. Sekali lagi ya, dipikir dulu karena ini terakhir. Simpson, Delila atau singa? 1, 2, 3. Wah, yang menang ternyata Kak Naomi. Oke, terima kasih Kak Naomi, terima kasih Kak Elsya. Nah, adik-adik siapa nih yang menang nih? Atau mungkin ada yang seri? Sama-sama menang atau sama-sama kalah ini? Wah, nanti boleh ya main lagi kalau misalnya sudah selesai ibadah. Sekarang semuanya duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau bawa cerita tentang tinggi hati. Ceritanya tentang Simpson. Nah, adik-adik boleh baca nanti di Hakim-Hakim pasal 16. Oke? Jadi kakak sekarang mau cerita dulu tentang Simpson. Dulu sebelum Simpson lahir, ya, ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini bilang, anak ini akan menjadi nasir Tuhan. Apa itu ya nasir Tuhan? Nasir Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Jadi Tuhan memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Adik-adik suka nggak hadiah? Nah, Simpson ini juga dikasih hadiah sama Tuhan ya. Mulai dari dia kecil, Tuhan bilang, Simpson,
kamu akan menjadi sangat kuat. Wah, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi kamu harus menggunakannya untuk menyelamatkan orang Israel dari serangan orang Filistin. Nah, tapi ada syaratnya juga. Kamu tidak boleh mencukur rambutmu, tidak boleh dipotong gitu ya, karena kalau rambutnya dipotong, kekuatannya Simson itu akan hilang. Ya, dia nanti akan jadi lemah. Nah, oke. Nah, terus kan Simson udah punya kekuatan tuh ya. Tapi ternyata Simson ini tidak menggunakan kekuatannya untuk memimpin bangsa Israel seperti yang disuruh Tuhan. Ternyata dia menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti apa? Menindas orang lemah, dia balas dendam, bahkan dia mencuri. Dia mencuri barang-barang, dia mencuri uang. Waduh, tidak ada satupun yang menyenangkan hatinya Tuhan. Gitu ya. Malahan dia membuat masalah itu sama orang Filistin. Aduh, Tuhan jadi sedih gitu ya ngeliat Simson. Kamu ini sudah dikasih hadiah yang besar, udah dikasih kekuatan, tapi malah disalahgunakan. Suatu hari Simson melihat satu perempuan yang cantik sekali. Rambutnya bagus, badannya bagus, sampai Simson ini suka sama perempuan itu. Siapa yo? Yang tadi tuh yang ada di games, siapa? Delila, betul. Nah, jadi Simson ini tahu Delila ini bukan orang Israel, dia ini orang Filistin. Orang Filistin sama orang Israel itu bermusuhan gitu ya, karena orang Filistin mau menyerang orang Israel. Tapi Simson mikir, ini bukan perempuan dari Tuhan, tapi dia cantik, dia badannya bagus, aku suka. Tapi Simson tidak mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya Simson dan Delila berpacaran. Wah, ternyata Delila ini disuruh sama orang Filistin untuk cari tahu rahasianya kekuatan dari Simson. Nah, orang Filistinnya itu bilang, Delila, sini Delila. Kamu ya deketin si Simson ya, buat dia suka sama kamu. Lalu kamu cari tahu apa rahasianya, kenapa dia bisa kuat, supaya kita bisa mengalahkan mereka. Nah, karena dulu ya adik-adik, dulu itu ada anak remaja, anak kecil yang bisa mengalahkan bangsa Filistin yang tinggi besar hanya dengan batu. Ayo, tahu nggak siapa itu? Daud dan Goliat. Nah, sesudah itu Delila akhirnya pura-pura suka sama Simson ya, dia deketin, dia baik-baikin si Simson sampai akhirnya mereka berpacaran. Nah, lalu Delila tanya nih ke Simson, Simson, kamu rahasianya apa sih? Kok bisa kamu ini sangat kuat? Kamu ini tidak bisa terkalahkan. Kira-kira apa yang bisa bikin kamu kalah? Lalu Simson mikir, aku kasih tahu nggak ya? Akhirnya Simson jawab, kalau aku diikat dengan tali busur yang baru dan yang masih panjang, aku akan jadi lemah, Delila. Delilanya bilang, gitu ya. Oke. Akhirnya Delilanya mencoba mengikat Simson pakai tali busur yang dibilang tadi. Wah, tapi ternyata Simsonnya masih bisa lepas. Kenapa? Karena tadi bukan itu kekuatannya kalau misalnya mau dihancurkan ya, bukan itu. Nah, tapi sebenarnya Simson ini tidak sadar kalau Delila ini lagi menaklukkan dia. Akhirnya Delila tanya lagi sampai yang ketiga kali. Dia tanya 3 kali dan Simson juga bohong 3 kali. Tapi Delilanya ini tanya terus, ya. Akhirnya terakhir waktu Delila tanya, Simson, kasih tahu dong, apa sih rahasianya? Kok kamu bisa kuat kayak gitu? Kamu kayak tidak terkalahkan. Kira-kira apa sih yang bikin kamu lemah? Nah, akhirnya Simson menjawab, kekuatanku akan hilang kalau rambutku dicukur sampai habis, dipotong sampai habis. Dari situ aku akan lemah. Wah, ketahuan ya
Simpson ini kalau misalnya lemah itu rahasianya bagaimana rambutnya harus dipotong. Karena Delila ini orang Filistin ya. Nah, jadi waktu Simpson tidur, Delila diam-diam mencukur rambutnya Simpson sampai gundul. Gak ada rambutnya lagi, bersih adik-adik. Nah, lalu Delila langsung berteriak, "Simpson, orang Filistin datang untuk menangkapmu." Kira-kira Simpsonnya bisa lolos gak adik-adik? Gak bisa, karena rambutnya sudah habis, sudah gundul. Kekuatannya sudah hilang gitu ya, dia tidak bisa lolos dan Tuhan juga sudah meninggalkan dia. Akhirnya Simpson menyerah adik-adik. Kekuatannya sudah hilang. Dia tidak dengar-dengaran sama Tuhan dan Tuhan meninggalkan dia juga. Sampai akhirnya Simpson diangkat, ya, dibawa sama orang Filistin, matanya dicungkil dan dia harus bekerja untuk orang Filistin hingga dia meninggal. Nah, adik-adik, di sini kita belajar ya bahwa kita tidak boleh tinggi hati. Kita tidak boleh sombong. Nah, kalau misalnya kita diberikan talenta sama Tuhan, kita jangan suka pamer atau mungkin pilih-pilih teman, itu juga tidak baik, ya. Karena kalau kita sombong, Tuhan itu nggak suka. Tuhan nanti sedih ya melihat anak-anaknya. Aduh, ini dikasih talenta tapi kok sombong. Nanti bisa-bisa kita hancur seperti Simpson tadi ya. Nah, tadi Simpson juga merasa bahwa aku dikasih kekuatan kok sama Tuhan. Gak ada yang bisa mengalahkan aku. Meskipun aku kasih tahu ke Delila, pasti Tuhan tetap menolongku. Wah, dia dengan sombong ya bilang kayak gitu. Padahal Tuhan udah bilang jangan dipotong rambutnya. Nah, sama seperti itu juga ya, Tuhan sudah memberikan hadiah kepada kita semua loh. Apa itu? Talenta. Nah, adik-adik, talentanya apa nih? Mungkin adik-adik ada yang suka menyanyi atau suka menari atau mungkin apalagi ya, olahraga, masak, baca buku. Wah, itu hadiah itu dari Tuhan. Jadi kita harus jaga dengan baik. Dan juga tidak hanya dijaga, kita harus gunakan itu untuk memuliakan Tuhan, ya. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita harus bilang terima kasih ya Tuhan. Aku bisa menyanyi, aku bisa menari, bisa masak, ya. Aku mau menggunakan talentaku ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Kita harus ingat bahwa semua yang Tuhan kasih, semua yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini itu adalah hadiah dari Tuhan. Jadi kita harus menjaganya dan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga kita harus memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan kita sendiri. Oke, setuju ya? Jadi kalau adik-adik punya talenta, bisa nyanyi, bisa menari dan lain-lain, terus dilatih. Nah, terus digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, setuju? Nah, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului hormat. Sekali lagi ya, Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oke, kita sudah selesai. Kita mau berdoa dulu. Adik-adik, tutup mata, lipat tangan, kita fokus untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah dibagikan kepada kami Tuhan. Kami juga berterima kasih atas talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Talenta menari, menyanyi, dan lain-lain. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadikan talenta kami sebagai alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berjanji kami tidak akan sombong, tapi kami mau menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sertai kami dan berkati kami Tuhan sedari kami kecil hingga kami dewasa nanti Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.